Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dima selaku guru sejarah dan sobat-sobat yang menonton channel Lingkar Amanah Budaya TV beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Hadirin yang terhormat, izinkanlah saya mengakui sebagai pemandu acara ini membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari guru sejarah kita yaitu Bapak Ibu Diman, yang keempat diskusi, kelima pembahasan dan komentar, yang keenam kuis, ketujuh penutup serta menyanyikan lagu daerah. Terus di acara pertama apa? Menyanyikan lagu. Iya. Lagunya apa? Lagu nasionalnya apa? Enggak, lagi nasionalnya. Tadi apa? Satu Nusa Satu Bangsa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri semua. Wah, gede sekali Pak Arif. Habisin tempat Pak Arif. Ya. Dirganya Pak Arif deh. Ini kamu sekalian. Dirjen. Sini. Ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon tidak selfie. Yuk. Maaf ya, dia yang dapat kamera cuma ini doang. Oh gitu. Foto keluarga, maaf. Satu Nusa, satu bangsa, satu kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama.
hadirin dimohon tidak selfie. Kamu boleh kursi. Selanjutnya apa? MC-nya lupa. Iya. Selanjutnya sambutan dari guru sejarah kita yaitu Bapak Arif Budiman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita semua memusatkan perhatian, pikiran, hati, dan juga perasaan kita. Ya, di dalam satu keheningan tidak apa-apa. Rame pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya Pak Arif ya. Tapi kalau rame itu yang dibuat oleh anak kecil karena dia punya satu alasan tertentu. Ya, kalau anak kecil karena memang dia belum berpikir tentang manfaat, kegunaan, ya. Jadi kita masih menganggapnya wajar. Tapi teman-teman semua dan seluruh sivitas akademika yang sudah dewasa, sudah mengerti, sudah mulai punya tanggung jawab, paham dengan tanggung jawab. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Ini anak Pak Arif ini ya. Mau nggak kamu jadi anak Pak Arif? Ceritanya anak Pak Arif harusnya ya tadi ya. Mau nggak ditawarin malah ketahuan bukan ya. Tapi apapun ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, hari ini kita akan berdiskusi ngobrol ya dalam situasi yang sebetulnya sedikit agak podcast. Tadi dipasang podcast gitu tapi kayaknya terlalu ribet lah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Arif di sesi yang lain. Sambil juga kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, betul? Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kecerdasan, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan, ya. Nih, luar biasa ya. Baik, kesempatan kali ini sebenarnya temanya itu cukup agak unik ya. Temanya itu Vladimir Lenin. Mungkin sebagian dari kita agak asing ya. Sebagian dari Anda mungkin ada yang menganggapnya, apa sih Pak Vladimir Lenin dan buat apa kita harus kenal sama dia dan seterusnya. Tokoh di dalam sejarah itu bisa baik dan juga bisa tidak baik ya. Sedemikian juga atau demikian juga dengan Vladimir Lenin. Tergantung dari mana orang kemudian memandang. Kalau dari kacamata pandangan Islam, katakanlah Pancasila misalnya, mungkin akan memandang bahwa Vladimir Lenin adalah biang dari persoalan tentang G30 SPKI karena ideologi yang diajarkan itu adalah ideologi sosialis. Nanti Pak Arif kita semua akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman kita yang jumlahnya sekitar 5 ya. 5 betul. Totalnya sebenarnya berapa? 6. Yang tidak datang siapa? Oh Rifan, ya Rifan. Sebenarnya Pak Arif kalau mau podcast itu sebetulnya juga pengen cerita dengar dari sebagian kalian ya soal misalnya yang lebih pribadi, yang lebih personal itu. Itu namanya podcast ya nanti ya. Kemungkinannya itu. Tetapi saya kira kita juga bisa mengembangkan kepada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya umum seperti ini juga nggak apa-apa. Nanti kita minta untuk bacakan. Saya kira juga materi ketika ditanya tentang materi-materi di luar ini juga saya kira juga bisa. Ya. Contoh misalnya di sini bicara Vladimir Lenin itu bicara tentang puisinya, nanti kita bisa bahas puisinya, pelajaran dan hikmah meskipun kemarin bacanya udah nggak jelas nih. Astagfirullahaladzim, mata. Inspirasi untuk masa kini, wah bagus juga tuh, ya. Jadi coba lihat fotokopiannya udah ada semua ya. Ya ini adalah peta konsep atau mind mapping. Saya kira
memang di sini itu inti-intinya doang. Kamu tanya aja puisinya, kalau Pak saya nggak paham tentang ini Pak, saya tidak paham tentang materinya Vladimir, saya baca puisinya tapi saya ngerti Pak, tanya aja soal itu, nggak apa-apa. Ya, jadi kita menjadi satu diskusi yang saya kira bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Ini kalau rekamannya bagus, Pak Arif juga mau diposting di radio. Ya. Pak Arif tadi sudah bikin podcastnya, mau dimasukin di radio, mungkin dengan siapa begitu. Ya. Karena sebagian teman Anda itu ada yang pengen jadi penyiar juga, nanti Pak Arif juga pengen coba undang ya. Kemudian misalnya peran Lenin, profilnya, identitas seorang Lenin. Nih, kalau Pak Arif kasih oleh-olehnya sedikit aja. Pertama ya, pengantar, sebagai pengantar. Lenin itu dikenal dengan satu ajarannya yang terkenal, namanya adalah apa? Namanya apa? Tinggal nambahin isme doang menjadi Leninisme. Kalau Stalin menjadi Stalinisme. Kalau Marx menjadi Marxisme. Kalau Harvey menjadi Harvisme, kalau dia punya ajaran. Tapi dia nggak punya ajaran. Ya bisa aja nanti suatu hari, suatu masa, kalau ada waktunya, dia bisa mengembangkan satu ide yang merevolusioner tentang agama, tentang politik, tentang sosiologi, kan bisa menjadi satu paham. Karena biasanya kalau kita bicara tentang ideologi itu berakhir pada kata-kata isme. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah isim. Isim itu artinya nama, paham. Ya, jadi ini sekedar pengantar buat kita untuk diskusi. Nanti akan dipresentasikan, akan dijelaskan. Sebisa mungkin coba siapa? Komentatornya siapa? Nurul bisa maju ke sini, bisa nggak Nurul? Nurul sini, enggak, sebentar doang. Pak Ari minta kamu bacain poin-poin dari 10 kriteria yang dinilai itu apa aja, biar teman-teman juga ingat ya. Coba 10 itu yang dinilai itu apa aja, di situ inti-intinya. Coba dibacain di sini, di belakangnya Harvey, biar kelihatan. Kita bagi-bagi kamera ya. Nyempil kayak kontrakan sempit jadinya. Mohon maaf ya. Yang lain saya harap masih bisa menikmati. Mestinya ini kita di aula apa Balerung gitu. Coba kalau bisa dibacakan poin-poinnya yang dinilai dalam komentator itu apa aja. Boleh. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum gitu. Salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan gitu. Saya Nur Hanifah, perwakilan komentator, akan membacakan aspek-aspek yang dinilai dalam presentasi ya atau diskusi kita. Yang pertama itu ada ketersediaan bahan presentasi dan presentasi yang bagus dan tepat waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada kerjasama dengan sesama teman satu kelompok yang sangat kompak. Jadi satu kelompok tuh diskusi lah. Jadi bukan sendiri. Kalau jawab pertanyaan berarti ya diskusi gitu. Terus yang ketiga, makalah atau PPT-nya mengandung unsur materi, hikmah dan karya puisi yang dibacakan dengan penuh penghayatan. Nanti kita lihat aja hikmahnya ada apa enggak nih. Saya belum lihat ya. Mungkin ada, mungkin di sebelah sini ada, mungkin melihat di mana gitu mungkin. Ada ya? Oh ada. Oh iya. Ya terus. Ini kok ini ya ini. Terus yang keempat, pemakalah harus menjelaskan podcast ya, komponen materi dan presentasinya dengan baik. Jadi dijelasinnya jelas lah gitu. Jadi biar kita yang mendengarkan paham. Yang kelima, pemakalah menjelaskan presentasinya tidak terpaku pada teks. Jadi bisa pakai bahasa sendiri. Kalau perlu kamu enggak, tapi kalau ini harus dilihat. Iya. Ya, karena itu ini, udah inti. tapi kan cuma ngeliat doang gitu kan. Tapi ngejelasin gitu. Jangan puisi garis miring film perang dingin gitu kan kaku sekali. Ya terus. Yang keenam, pemakalah memaparkan dan menjelaskan makna atau hikmah dan puisi yang ditampilkannya. Oke. Yang lain perhatikan ya supaya juga nanti bisa menjadi panduan ketika maju ke depan. Ternyata itu yang dinilai. Ada 10 ya. Terus yang ketujuh, pemakalah atau penulis membuat karya
berupa puisi, lagu, drama, film pendek dan lain-lain. Tapi itu dipilih salah satu aja. Udah kelihatan ya karyanya puisi, nggak jauh ya. Tapi kalau mau pidato boleh, siapa yang ada yang mau jago pidato nggak? Vladimir Putin adalah gitu ya. Contohnya begitu ya. Iya. Halo? Kayaknya dengan masing-masing dunianya sendiri-sendiri ya. Kita asik dengan diri, mereka asik dengan laptopnya dan HP-nya masing-masing ya. Ya tapi biarkanlah ya. Anjing menggonggong kafilah di sini aja. Mereka juga nggak dengar loh. Ya terus lanjut. Terus yang ke-8, pemakalah memberikan jawaban secara cepat, tepat, dan jelas. Oke. Yang ke-9, pemakalah peduli dengan para peserta, misalnya pesertanya nggak perhatiin, terus malah asik sendiri sama dunianya. Iya, sedang terjadi. Sedang berlangsung. Iya. Terakhir. Dan terakhir, panelis menyiapkan makalah dengan layout atau tampilan yang menarik. Wih, iya. Ya, nanti tinggal berdiri dia, ntar kita lihat dulu ya. Tapi secara ini oke lah nanti ya. Oke, tepuk tangan buat Nurul sebagai komentator. Mereka nggak denger. Kita tepuk tangan buat Nurul ya. Tepuk tangan lu. Kamu jangan ngancurin YouTube Arim ntar orang. Baik, cukup ya, langsung aja. Baik, kita akan segera mulai pemaparan dan juga penjelasan dari kelompok 2. 4. Waktu dan tempat dipersilakan. Dari siapa dulu? Harvey boleh. Ya Harvey dulu sebagai itu ya. Dicopot boleh, dipasang juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator. Ya juru bicara boleh. Moderator. Ya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, ada terdiri dari Ravena, Keisha Sarroina, Risa dan Farel, dan juga saya sendiri. Ada Rifan, cuman dia tidak bisa datang pada kesempatan kali ini. Futsal ya. Futsal. Ya. Hari ini kita akan mempresentasikan tokoh nasional Vladimir Lenin. Tokoh nasional gimana? Internasional. Salah ngomong. Internasional. Vladimir Lenin. Yang pertama akan dibacakan oleh Risa. Kalau bisa lebih dari dibacain, jangan dibacain doang ya, harus jelaskan gitu. Vladimir Lenin lahir di Simbirsk, Rusia pada 22 April 1870. Dia adalah revolusioner komunis Rusia, pemimpin partai Bolshevik, Perdana Menteri Uni Soviet pertama, dan pencipta paham Leninisme. Vladimir Ilyich Ulyanov yang lebih dikenal dengan julukan Lenin adalah seorang tokoh revolusioner, komunis, politikus, dan teoretikus politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari Sungai Lena di Siberia. Sungai apa? Lena di Siberia, Pak. Oh, ilmu baru kan tuh. Baru tahu Pak Arif. Bukan kamu doang gitu. Sungai Lena. Selanjutnya Ya? akan dibacakan oleh Keisha. Prestasi Vladimir Lenin sebagai pemimpin faksi Bolshevik ada di Partai Bureau Demokrat Rusia. Ia memegang peran utama dalam melancarkan revolusi Oktober pada tahun 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan RSFS Rusia. Inspirasi untuk masa kini mengenai Vladimir Lenin bahwa kita tidak bisa membedakan derajat baik pria maupun wanita, kebebasan menulis dan menyuarakan pendapat, dan tidak dapat memungkiri bahwa revolusi tidak pernah diprediksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ravena. Kepada dipersilakan. Mas, mbakmu mau ngomong? Selanjutnya ada peran Vladimir Lenin.
Lenin menjabat sebagai kepala negara Uni Soviet Rusia sebelum berubah nama. Negara Soviet Rusia sebelum berubah nama menjadi Uni Soviet pada bulan November tahun 1917. Selanjutnya ada kata-kata penting dari tokoh Vladimir Lenin yang dapat kita kutip. Beliau mengatakan, apa yang menyebabkan perang? Keserakahan kantong, uang, dan kapalitas Italia. Kapitalis. Duh. Masuk YouTube ya? Ulangi. Apa yang menyebabkan perang? Apa yang menyebabkan perang? Keserakahan kantong uang dan kapitalis Italia yang membutuhkan pasar baru dan pencapaian baru untuk imperialisme Italia. Keserakahan. Ini komanya yang mana Pak? Keserakahan kantong gitu. Keserakahan kantong uang dan kapitalis. Kamu jangan salah. Terus oke. Musiknya ada nggak? Puisinya akan dibacakan oleh Berdiri ya. Kena copyright nih. Tapi nggak apa-apa lah. Di musiknya copyright banget ya. Tuh. Harusnya ada yang pakai piano sendiri. Ulangi. Kayak ngomong Arif. Perang dingin, musuh yang tak setara, beberapa senjata sederhana. Untuk capai perang ini, mainkan logika, mainkan ingatan, dengan sela-sela penuh doa. Tatapan tajam mengitari peperangan. Di arena perang, tak berharap. Beratap apa beratap? Jadi berharap apa beratap? Beratap. Iya. Ya, udah. Nanti nanya ya soal puisinya, boleh nanya ya. Yang nggak nanya nilainya 0. Yeah. Cukup. Inspirasi untuk kita udah ya. Oh ya udah. Yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh internasional ini. Semangat dan gigih untuk menghadapi suatu konflik dan tidak pantang menyerah. Tidak pernah mengambil jalan tengah dan tetap pada pendirian. Tapi kalau Pak Arif boleh nanya, ini kalau ini kata-kata ini diambilnya dari mana tuh? Ini dia mengembangkan sendiri. Apa ini kata-kata ini? Ya yang semangat dan gigi itu kamu ambil dari mana? Dari pemikiran sendiri atau ngutip dari buku? Kesimpulan kami. Kesimpulan sendiri. Iya. Oke. Terus ini apa itu? Inspirasinya? Ya udah dibaca dulu, Udah. Inspirasinya udah. Oh ya udah. Gitu ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada respon dari teman-teman yang lain, para hadirin yang hadir di auditorium ya, di ruang diskusi kita yang sangat luas ya. Yang ada di tribun bareng gitu ya. Oke, ada yang mau tanya, silakan. Sarla lagi. Ya sini Sarla. Pak, kamu berdiri di sampingnya Harvey ya, biar kelihatan. Kalau nggak di sini, nggak apa-apa. Di situ juga boleh. Di situ ada kursinya, nggak apa-apa. Sambil berdiri, duduk boleh. Tiduran jangan. Oke, yang lain perhatikan ya. Oke, respon pertama dari Sarla. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarla Askia dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya itu, apa latar belakang munculnya perpecahan di Uni Soviet dan saat Uni Soviet bubar,
dan terpecah menjadi beberapa negara. Negara apa sajakah hasil perpecahan dari Uni Soviet? Apa latar belakang munculnya perpecahan Uni Soviet? Dan saat Uni Soviet bubar kan terpecah menjadi beberapa negara. Negara apa sajakah hasil dari perpecahan Uni Soviet? Iya. Jadi pertanyaannya lebih kepada pengetahuan ya. Pengetahuan itu kan sebetulnya kalau di Google, di googling itu gampang. Sebenarnya Pak Ari sangat berharap teman-teman semua itu bisa mengembangkan pertanyaannya kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih analitis. Mikir tapi susah tapi gampang. Gampang tapi susah. Kalau cuma nanya tanggal berapa terjadinya, berapa negara yang terpecah gitu, itu juga termasuk yang agak relatif mudah ketika kita mesti punya perangkat komputer aja, googling ya, namanya googling itu gampang. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas silakan yang mau bertanya berkaitan dengan presentasi yang sudah ditampilkan sama teman-teman kita yang sudah ada di depan ya. Dan setelah ini nanti kita mau ada kuis, jadi harus siap-siap nih. Kalau bisa udah buka kuisis dari sekarang ya. Jam berapa sekarang nih? Kita masih ada waktu nggak? Sampai jam 2, kurang berapa menit lagi? Sekitar 15 menit. Siap-siap ya kuisis. Kuotanya disiapkan kuotanya. Ya, harus siap ya. Oke. Nanya lagi, silakan. Hah? Dijawab dulu ya. Kita jawab dulu biar nggak lupa. Silakan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarla, yaitu apa latar belakangnya perpecahan Uni Soviet. Latar belakang perpecahan Uni Soviet karena runtuhnya Uni Soviet dan krisis politik ekonomi sosial yang disebabkan oleh Leninisme. Glasnost dan Perestroika juga konflik etnis yang berada di Uni Soviet. Negara-negara yang pecah akibat konflik ini adalah. Oke, melanjutkan pertanyaan Syarla tadi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, terbentuk negara apa saja setelah perpecahan itu? Jadi sebelum Uni Soviet pecah itu dia ada 4 negara. Kemudian setelah Uni Soviet pecah jadi 15 negara. 15 negara tersebut meliputi yang pertama ada negara Armenia, yang kedua Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia. Setelah itu ada Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan yang terakhir ada negara Uzbekistan. Sudah cukup? Oke, cukup ya. Ya, ada negara-negara yang belakangnya tadi pakai tan. Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan. Ya. Oke. Siapa berikutnya yang mau bertanya? Saya akan bertanya. Di sini biar kelihatan. Kita Saya berbagi Marsha. ruang. Kamu agak maju ke depan biar kelihatan. Gini, Ya kontrakan kita sempit soalnya. Dia agak kesini. Iya. saya Rahman Syafa dari kelompok 5. Sebutkan peran Vladimir Lenin dalam mendirikan Uni Soviet. 3 penanya dulu deh, 3 penanya. Tadi kan 1, ini 2. Ya, 1 lagi. Kamu yang mau nanya boleh ditulis dulu nanti. Siapa komentatornya? Dia yang nanya-nanya dulu ditulis dulu nggak apa-apa. Kita soalnya waktunya takutnya nggak cukup. Dua lagi dulu. Ya nanti ya. Saya mau bertanya. Tapi kalau udah melihat mau itu udah dari ditulis. kelompok 1. Masih nih mas. Pertanyaannya, Vladimir Lenin pemimpin paham politik apa? Vladimir Lenin pemimpin paham politik apa? Yang pertama apa tadi? Yang maksudnya pertanyaan yang kedua? Oke.
Enggak, itu yang pertama tadi kan. Yang kedua ini yang tadi. Oh iya, oke. Oke. Itu ya. Oke, yang lain perhatikan, siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. Ya, ya boleh. Vladimir Lenin memimpin paham Leninisme. Leninisme itu diambil dari kata Lenin. Nama lengkapnya adalah Vladimir Lenin. Intinya apa? Inti dari ajaran ini adalah tentang sosialisme. Kalau bicara sosialisme itu anak sosiologi banget lah. Sosialis itu sosiologi. Marxis, Emil Durkheim, ya, kemudian ada Frederick Engel, ada George Ritzer itu. Kalau Anda suka dengan sosiologi itu pasti berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang tokoh sentral di dalam istilah sosialisme itu ya Karl Marx, Leninis, Stalinis gitu kan. Apa itu mereka? Mereka itu adalah yang nyaris-nyaris bangga dengan satu tema bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka disebut sebagai ateis. Dulu kan ramainya di situ. Makanya ada satu karya novel itu judulnya adalah Ateis. Dan hari ini ateis itu masih ada. Tetapi ateis yang sekarang katanya dia beragama. Ateis yang sekarang itu artinya bertuhan. Saya tetap percaya kok sama spiritualitas. Percaya bukan agama sebagaimana dipahami oleh Islam maupun Katolik atau Kristen. Tapi yang penting spiritualitas. Saya percaya dengan Tuhan. Gitu. Cuma dengan konsep yang berbeda. Ya. Jadi ini saya kira menjadi satu wacana yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren ya, yang bagus-bagus. Tadi yang pertama itu bicara tentang terpecahnya Uni Soviet ya, menjadi beberapa negara. Sampai berapa tadi? 15 negara. Apa yang digelorakan oleh Mikhail Gorbachev? Ada yang membahas Mikhail Gorbachev enggak? Mikhail Gorbachev itu memunculkan satu, namanya adalah konsep glasnost. Glasnost itu artinya adalah keterbukaan. Ya, kayak macam apa ya? Pokoknya semacam kebebasan. Yang kedua, perestroika. Perestroika itu demokrasi lah. Atau upaya untuk memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk terlibat di dalam politik. Artinya apa? Saya ingin sampaikan, halo, perhatikan. Saya ingin sampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin, negara itu berkuasa dengan status yang disebut sebagai totaliter. Totaliter itu berkuasa penuh, tidak bisa diotak-atik. Ya, tidak bisa diotak-atik, itu namanya adalah totaliter. Otoriter. Apalagi? Negara itu maunya mengatur. Yang ketiga namanya adalah demokrasia. Kalau demokrasia pasti definisinya jelas. Demokrasi. Glasnost, perestroika, demokrasia. Tokoh yang memunculkan ide itu namanya adalah Mikhail Gorbachev sekitar tahun 1991. Mikhail Gorbachev yang nanti pada akhirnya ya Uni Soviet pecah. Ya, gitu ya. Saya kira ini banyak hal yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari sebuah diskusi. Dan pelajaran-pelajarannya sangat bagus ini belum ada yang bertanya dan sebenarnya pertanyaan juga banyak ya. Yang ketiga dulu. Yang ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan peran Vladimir Lenin dalam berdirinya Uni Soviet. Jadi pada awalnya peran Uni Soviet itu tidak memberi dampak yang signifikan terhadap Rusia. Saat itu gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Lenin yang mendengarnya ikut bersorak dan memutuskan pulang setelah merasa kekuasaannya bakal semakin dekat. Saat itu gelombang kekerasan
berawal dari Perang Dunia I yang tidak memberi dampak signifikan kepada Rusia. Rakyat yang lelah, lapar, dan trauma akan perang mulai menuntut Tsar digulingkan. Saat itu gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Tsar Nicholas yang takut jika dia bakal digulingkan paksa sepakat untuk turun tahta. Lenin yang mendengarnya ikut bersorak dan memutuskan pulang setelah merasa kekuasaannya bakal semakin dekat. Dia mengecam karena pemerintahan sementara itu diisi politisi burjuis liberal dan menginginkan Rusia berbentuk Soviet di mana mereka dipimpin tentara, buruh hingga petani. Pada tahun Oktober 1917 terjadi Pada bulan Oktober tahun 1917 terjadi sebuah revolusi yang kemudian dikenal sebagai revolusi Bolshevik. Yang kemudian berujung kepada konflik sipil. Dalam perang itu, pengikut Lenin yang dikenal sebagai pasukan merah berhadapan dengan pasukan putih berisi para mantan jenderal di era Tsar Rusia. Melawan pasukan putih yang dibantu sekutu Perang Dunia I, Lenin menggunakan segala cara untuk menang dan menghasilkan apa yang disebut dengan teror merah. Dan akhirnya pada tahun 1923, konflik itu berakhir dengan kemenangan pasukan merah sekaligus pengukuhan Uni Soviet. Dan pada tahun 1921, dia menghadapi pergolakan. Untuk mengatasinya, Lenin kemudian memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang mengizinkan para petani untuk menjual hasil panen mereka ke pasar bebas. Cepat sekali ngomongnya. Udah. Pertanyaannya apa tadi sih? Pertanyaan dia. Oh, Uni Soviet. Oke. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Terus siapa lagi udah selesai? Gak ada yang nanya? Cukup? Cukup apa cukup? Sampai jam berapa kita? Komentator dulu boleh bicara ya. Komentator dulu deh. Ya, sebelum nanti siapa lagi mau tanya? Siapa yang mau nanya lagi? Tadi siapa yang mau tanya lagi tadi? Oh iya, maju boleh maju. Kita masih ada waktu nggak sih? Habis ini pelajaran siapa? Umi Nurul nggak apa-apa. Oke, 2 orang lagi silakan maju ke depan. Tadi siapa nanya? Stylo? Sini Stylo. Malah tidur. Ini jangan di bawah ya, jangan di bawah itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, gimana ya? Tadi dulu Pak. Vladimir Lenin meninggalnya karena apa? Sudah sekian, terima kasih. Vladimir Lenin meninggalnya karena apa? Pertanyaan standar banget ya. Sakit apaan dia? Oke, yang kedua, yang berikutnya. Berarti kelima ya. Pertanyaan kelima. Oke. Ya. Nama kelompok dulu. Iku apa? Matiin dulu. Nama saya Naila Wahda Kamelia dari kelompok NEM. Pertanyaannya, mengapa kekuasaan komunis di Uni Soviet tidak dapat bertahan lama? Lenin di? Mengapa kekuasaan komunis, komunis. Di Uni Soviet tidak dapat bertahan lama? Kata siapa? Kata siapa? Lenin atau komunisnya? Komunis. Sekarang masih komunis. Ya udah, kamu jawab aja deh. Oke. Iya, karena berubah jadi demokrasi ya. Tapi cukup lama sebenarnya. Oke, silakan dijawab dulu. Oke. Mungkin bisa dibacakan lagi pertanyaannya, silakan. Nyatet gak? Pertanyaan nomor tadi. Ya. Pakai ini. Pertanyaannya adalah tadi. Pertanyaan yang terakhir, mengapa komunis di Uni Soviet tidak dapat bertahan lama? Yang sebelumnya? Mengapa Vladimir? Oh iya. Stylo ya. Nanyanya niat banget ya. Vladimir Lenin meninggal karena penyakitnya yang tiba-tiba kambuh.
Masa nggak ada lah. Ada nggak, nemu nggak? Saya ingin menjawab pertanyaan terakhir dari Naila Wahda. Jawabannya karena ada pemberontakan oleh pihak partikulars yang ingin negaranya kembali ke bentuk dan nama Rusia bukan Soviet Union. Karena Rusia punya sejarah panjang, lebih adil dibanding komunis. Oh gitu. Ya, karena ada pemberontakan. Karena ada pemberontakan dari pihak partikular. Partikular ya itu kayak macam separatis gitu lah. Ya, jadi memang karena Lenin itu inspirasi gerakannya adalah gerakan komunis dari 1917 ya sampai tahun 1991 itu cukup panjang loh ya. Itu komunis loh, panjang banget. Jadi bukan waktu yang sebentar, itu beberapa tahun itu. Dari tahun 1917 sampai dengan 1990 itu berapa tahun? Dari 1917 sampai dengan tahun 1991. 70 lebih kan? 84. Ya sekitar itu. Jangan lama ya. Sekitar 84 tahun. Itu cukup lama. Ya. Dengan inspirasi apa? Dengan inspirasi berupa penerapan kehidupan yang sama rata sama rasa. Itu kan ciri khas di dalam komunis kan, dalam sosialisme. Kan gitu. Nah, berpengaruh di Indonesia karena apa? Berpengaruh di Indonesia itu karena di Indonesia juga ada gerakan-gerakan itu sudah mulai muncul. Inspirasinya kan 1917. Lalu di Indonesia ISDV. Setelah ISDW baru kemudian berdiri yang dinamakan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kan inspirasinya dari situ. Beberapa sarjana orang Indonesia belajar dari Rusia itu banyak. Dia merasa bangga dapat sertifikasi keilmuan dari Rusia. Rusia itu artinya adalah paham-paham yang sosialis. 1991 runtuh. Lalu berganti menjadi demokrasi. Stalin dihancurkan. Patung-patungnya dihancurkan. Diluluhlantakan ya. Saya kira itu. Berikutnya adalah mungkin langsung ke komentar dulu ya. Komentar silakan. Komentar dulu. Komentarnya berdasarkan itu nggak apa-apa, berdasarkan yang 10 itu kriteria nggak apa-apa. Perwakilan aja perwakilan. Silakan. Naura. Enggak, Nurul juga nggak apa-apa. Nurul mau maju ke depan. Ayo salah satu. Ya boleh. Nora perwakilan. Ya di situ nggak apa-apa. Di sini biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Penilaian dari kelompok 4. Yang pertama ada ketersediaan bahan presentasi dan persiapan yang bagus, matang dan tepat waktu. Menurut kami berdua udah bagus persiapannya, matang, ada fotokopiannya lengkap. Terus yang kedua ada kerjasama dengan sesama teman, satu kelompok saat kompak. Saya melihat dan Hani itu dalam menjawab pertanyaan udah bagus. Cepet ya? Cepet enggak? Iya. Lumayan cepet ya? Ayo, oke bagus. Terus yang ketiga ada makalah atau PPT mengandung unsur materi hikmah dan karya puisi yang dibacakan dengan penuh penghayatan. Dari puisi juga udah bagus. Mana yang baca mana orangnya? Oh iya, terus yang keempat makalah menjelaskan komponen materi dalam presentasinya dengan baik. Jadi udah baik dijelasin.
Terus yang kelima, makalah menjelaskan prestasi tidak berpaku pada teks atau PPT. Juga tadi kan pakai bahasa sendiri ditambahin beberapa. Yang keenam, ada pemakalah memaparkan atau menjelaskan makna atau hikmah puisi yang ditampilkan. Jelasin nggak tadi? Iya, jelasin. Karena belum ada yang sampai ke situ ya. Oh, terus. Yang ketujuh, ada pemakalah atau panelis membuat karya, puisi, lagu, drama, film pendek yang terkait dalam hikmah atau materi. Tadi kan udah ada puisinya dibacain, udah cukup bagus. Yang kedelapan, ada pemakalah memberikan jawaban secara tepat dan jelas. Tadi udah cepat dalam menjawab, terus jelas sesuai dengan pertanyaannya, tidak bertele-tele. Terus yang kesembilan, ada pemakalah peduli dengan para peserta, misalnya tidak memperhatikan ataupun berisik. Iya, peserta merhatiin nggak? Terus yang ke-10, panelis menyiapkan makalah. Soalnya ketutupan di sini agak ribut mau. Nanti lah di kelas. Pindah-pindah udah bagus, udah rapi, juga tampilannya menarik. Udah selesai ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, saya kira sementara itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selebihnya serahkan ke moderator, ke MC. Mau ada closing statement apa enggak? Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, clear, silakan. Lagu daerahnya udah di bawah ya? Laptopnya di bawah. Laptopnya di bawah punya. Laptop ini punya siapa tadi? Muter lagu itu di bawah ya. Ya udah, ya tutup aja. Sekian acara pada Kamu sini enggak kelihatan. Sekian acara pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf, dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Saya selaku MC pamit undur diri. Dan sampai bertemu di Lingkar Amanah Budaya TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap berkarya. Tetap tampil. Tetap presentasi. Silakan, mau foto-foto silakan, foto-foto sini. Bikin fotonya. Foto sendiri ya.